Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya balik lagi ke Pak Kiai. Pak Kiai, kalau tadi yang menjadi letak permasalahan adalah mengekspos begitu ya. Tapi kalau dalam pandangan Islam gitu, kan Pak Kiai juga tadi menyebutkan bahwa fenomena ini sudah ada dari dulu gitu, dari sejak zaman Nabi Lut gitu. Nah, berdampingannya itu bagaimana Pak Kiai? Apa ya? Pandangan Islam soal berdampingan dengan LGBT ini bagaimana? Ya, kita melihat, Mas, ada orang yang lahir dengan normal, ada lahir tidak normal. Yang normal kita dipupuk dengan kenormalannya, yang tidak normal ya seperti mohon maaf ya, orang yang tangannya tidak cukup, bibirnya yang tidak sempurna. Kalau bisa diobati ya kita diobati, kalau kita perbaiki kita bisa perbaiki. Jadi kita tidak mengucilkan orang yang punya masalah atau punya penyakit atau punya kelainan. Itu tidak ada masalah. Kita berdampingan dengan mereka, makanya kita dekati mereka, kita dukung mereka, tapi tidak didukung dengan membiarkan mereka. Kita hina mereka. Maka banyak kan kiai-kiai yang seperti teman saya di Jogja itu yang merawat teman-teman yang mohon maaf ya waria, ada yang itu dibina. Tapi ketika diekspos kemudian seakan-akan membenarkan itu, ini kan seakan-akan menyebarkan penyakit itu ada sesuatu yang normal. Sesuatu yang tidak normal menjadi biasa. Nah, kita karena negara berketuhanan yang Maha Esa, mungkin secara instrumen undang-undang kan nggak ada. Makanya ketika tadi mau take down nggak bisa, mau dijerat pakai hukum yang mana, umpamanya untuk expose atau untuk di podcast ini nggak ada. Yang bisa adalah moral yang menghukumnya. Karena kita punya moral Pancasila ya, dan Islam adalah bagian dari sumber hukum nasional kita, maka itulah yang menjadi kekuatan kita. Bagaimana kita memberikan hal yang baik dan menyerukan pada kebaikan itu. Jadi tidak memusuhi mereka, jangan. Kita menyayangi pada mereka. Jangan dipersepsikan kami mengatakan mengutuk LGBT, perilaku LGBT. Tapi orangnya ini kita selamatkan. Jadi ibaratnya gini, kalau kita jadi orang soleh, itu nggak cukup kita muslim, memperbaiki orang lain. Mengapa ada syiar di dalam agama itu artinya apa? Kalau kita baik, tidak cukup kita, tapi orang kita ajak baik. Karena keburukan yang ada di sekitar kita itu nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, dan bahkan seperti hanya terjadi pada Nabi terdahulu, ketika ada azab itu bukan hanya yang melakukan maksiat saja, orang yang di sekitar orang melakukan maksiat itu artinya yang membangkang terhadap hukum Allah, kita kena gitu. Kalau ketika terjadi banjir kan hanya orang segelintir umpamanya yang diselamatkan oleh Allah. Atau ketika ada hujan batu segelintir, tapi tidak semuanya orang yang tidak melakukan diselamatkan, tidak. Oleh karena itu ada Rasul, ada Nabi untuk memperbaiki itu, bukan membenci itu, bukan. Jadi jangan dipersepsikan kita membenci, tidak. Malah kami itu sayang bagaimana Indonesia itu normal, Indonesia mencetak generasi-generasi yang hebat, dan Indonesia ya sebagaimana agama yang kita peluk, ketuhanan yang Maha Esa, adalah kenormalan di dalam berhubungan, kenormalan di dalam pernikahan. Kalau gini saja lah rasional, kalau orang kawin laki sama laki, perempuan sama perempuan. Nah, kalau bahasanya itu kira-kira gimana aktivitasnya. Yang kedua, bagaimana bisa membina keturunan. Kan kita butuh keturunan. Kalau semuanya umpamanya kena seperti itu atau kita terjangkit seperti itu, gimana untuk generasi berikutnya? Itu secara rasional saja. Jadi kita ingin membalikan pada fitrahnya, apalagi sekarang bulan Syawal, kembali pada fitrah manusia, dan kita ingin menyayangi mereka untuk ya sebagaimana kodratnya. Oke, saya geser ke Mas Ismail. Mas Ismail, dalam podcast yang sama juga kan mengangkat isu LGBT tidak hanya kali ini gitu ya dengan pasangan gay ini, tapi sebelumnya sudah ada juga gitu. Kalau Mas Ismail juga men-track begitu ya, men-trace gitu ya. Kenapa yang sekarang lebih masif ya terasanya ya Mas Ismail ya? Kalau dilihat ya sebetulnya itu ada, saya sendiri pas ngelihat, biasanya kalau pasangan perempuan dengan perempuan itu hal yang orang nggak melihat hal yang aneh mungkin ya kali ya. Biasanya saling pegangan biasa saja gitu. Tetapi kalau laki-laki dengan laki-laki, kalau di Belanda, di Jerman waktu saya di sana itu hal yang biasa. Tapi di sini itu hal yang tidak biasa. Makanya ketika melihat itu muncul di podcast itu feelingnya udah berbeda ya. Ditambah saya kira juga dengan judulnya ya. Judulnya itu kan lumayan provokatif. Tutorial menjadi gay di Indonesia gitu, dan impactnya apa, enak loh seperti itu. Ini kan clickbait, tapi maksudnya Dedi sebetulnya ketika di podcast berikutnya bareng Gus Miftah, tujuannya adalah jangan orang mengikuti ini gitu. Dia ngasih judul tutorial supaya menghindari. Dan ini kan
bertolak belakang banget ya apa yang dia maksud dengan apa yang tertulis di situ, sehingga terjadi dengan judulnya mispersepsi gitu ya. dengan judulnya. Oke. Jadi ada suatu kontroversi, mispersepsi, dan saya lihat ini sudah jadi yang namanya Streisand effect. Streisand effect itu adalah itu sangat terkenal tuh di dunia komunikasi ya, di internet itu. Kita ingin informasi ini tidak terbuka ya, sehingga masyarakat publik akhirnya mempersekusi beratnya itu video itu. Kita memprotes, MUI juga memprotes. Akibatnya apa? Terjadi kontroversi. Di televisi muncul, di sana sini muncul. Orang akhirnya yang tidak tahu jadi pengen tahu. Dan berbesar lagi. Jadi ini serba repot sebetulnya. Ketika dibiarkan saja, jadi normal ibaratnya gitu, seperti yang dikhawatirkan Pak Kiai tadi. Nah itu, Tapi Mas kalau Ismail. dibuat rame, makin rame juga orang. Oke, nah ini menarik sekali. Tadi kan ada Mas Ismail mengatakan bahwa antara judul dengan konten ini bertolak belakang ya. Apakah kemudian kalau pengamatan Mas Ismail di media sosial, adakah kemudian akun-akun tertentu yang memboost hal ini atau bagaimana sih sebetulnya Mas Ismail? Kalau soal videonya Deddy Corbuzier sendiri tidak perlu ada boosting ya, karena followernya sudah jutaan, otomatis akan banyak yang nonton. Tetapi kontroversinya itu kalau di media sosial, kalau dibilang ada akun-akun yang memboosting ya ada ya. Jadi satu klaster saya lihat pakai kata kunci LGBT saja gitu. Itu udah ada klaster klaster sangat besar, mereka memprotes dan seterusnya. Plus biasanya indikasinya ada hashtag. Ya kan, hashtagnya saya kemarin lupa, pokoknya itu unsubscribe Deddy Corbuzier misalnya. Jadi kan ada upaya bersama-sama untuk unsubscribe lah gitu. Apakah ini ada koordinator terstruktur? Dugaan saya itu sepertinya mirip dengan Pilpres yang sebelum-sebelumnya ya. Biasanya publik itu kadang mereka, ini klasternya sama, mereka mengkoordinasikan diri sendiri. Jadi ada beberapa yang bertindak sebagai influencers anonim. Ayo kita angkat ini, ayo angkat itu gitu. Sekarang minggu ini angkat isu ini, minggu ini angkat isu berikutnya. Kadang ada direncanakan kalau sifatnya politik, kadang sifatnya natural saja di antara mereka. Oke, nah kalau ini, kalau case yang ini? Kayak case ini kan sifatnya udah natural. Kenapa? Karena sifatnya soal LGBT itu pro kontranya sudah sifatnya natural juga ya. Penolakannya juga natural, proses. Saya juga bersama beberapa kawan-kawan ya, mereka berusaha untuk membela lah teman-teman LGBT ini supaya mereka bisa diterima. Tapi jumlahnya kan nggak besar ya. Jadi pro dan mereka merasakan pro kontranya luar biasa, perjuangan mereka sangat berat. Jadi tanpa perlu ada agenda politik atau apapun itu sudah natural bisa terjadi penolakan besar ini. Ya. Mumpung tadi Mas Ismail menyebutkan soal follower gitu, mungkin Mas Ismail juga punya data ya, kan ada beberapa narasi yang menyebutkan karena kasus ini Deddy Corbuzier sampai drop followernya sampai 8 juta begitu ya. Dan itu sebenarnya udah dibantah juga sama Deddy Corbuzier di akun Instagramnya pagi hari ini. Tapi semasif itukah gitu sampai netizen itu akhirnya unsubscribe gitu, mengunfollow ketika ada isu-isu tertentu yang dianggap sensitif gitu, yang tidak bersejalan dengan pemahaman mereka? Kalau yang Deddy Corbuzier ini saya kira hoax gitu ya, sampai 8 juta itu. Saya lihat data follower Deddy Corbuzier itu di Instagram kan. Bulan Januari 2022 kemarin itu sekitar 9,5 atau 9,6 juta. Jadi kalau dibilang sampai sekarang naik 11 juta itu hal yang masih wajar ya. Kalau dibilang turun harusnya kan berapa? 20 juta kan harusnya paling enggak. Enggak sampai segitu. Artinya saya kira berita itu hoax itu. Oke. Nah, tapi kalau gerakan-gerakan unsubscribe, nah fenomena itu gimana Mas? Ya, fenomena itu memungkinkan ya. Fenomena ini sangat memungkinkan bisa terjadi. Cuma saya buat saya kok nggak masuk akal sampai 8 juta itu yang untuk kasus Deddy. Kenapa? Masyarakat kita itu untuk kasus LGBT memang ada sebagian besar yang menolak, tapi perilaku itu udah banyak. Jadi mereka nggak kemudian di internet itu kemudian mereka menolak Deddy Corbuzier, nggak seperti itu. Nggak kemudian mereka ngikutin ini. Dalam pengamatan saya masukin kata kunci ya terkait dengan ini ya kontennya ya, konten perilaku seksnya ya, beda dengan kita pisahin dengan orang yang LGBT-nya sendiri ya. Perilaku seks itu yang mereka share video gay itu di Twitter itu banyak sekali dan meningkat jumlahnya, dan itu vulgar memang ya, laki-laki dengan laki ya, pornografiknya itu banyak sekali, dan itu banyak di konten-konten yang lain juga menyebar. Artinya kalau di kalangan dunia media sosial penikmat itu ya dalam tanda kutip juga cukup banyak gitu. Jadi kalau diminta supaya mereka unsubscribe semua, saya kira juga nggak semudah itu. Ya, jadi turunnya mungkin ya ada mungkin ratusan ribu atau puluhan ribu seperti itu, tapi nggak sampai jutaan saya kira. Oke.
Baik, saya penutup ke Pak Kiai. Pak Kiai, belajar dari peristiwa ini apa yang ingin disampaikan Pak Kiai? Ya, pertama bahwa kita boleh kreatif, kita juga boleh bahkan dianjurkan untuk menginovasi konten-konten, tetapi coba kita lihat selain berkenaan dengan hukum yang sudah termaktub di undang-undang kita, tapi juga kita bicara norma, karena norma bahasa kita itu akhlak itu di atasnya di hukum itu. Yang kedua, kami berharap ya, saya memaklumi Bung Deddy kan juga masih mu'alaf lah ya. Jadi kesalahan itu akan menimpa siapa saja, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah bertobat, dan Bung Deddy Corbuzier lakukan itu dengan minta maaf dan juga men-take down. Yang paling penting bagi kita adalah berikutnya pelajaran. Artinya perlu menimbang lebih banyak ya, bahasa yang lebih edukatif, apalagi ketika bertentangan dengan kontennya. Karena seringkali judul itu memberikan persepsi untuk memahami konten. Oleh karena itu, mari kita jaga Indonesia bersama-sama. Kalau toh ada penyimpangan, kami pasti mengetahui itu. Karena ada yang baik, ada yang buruk. Tetapi jangan sampai kita mengekspos yang buruk, karena itu akan berpengaruh buruk pada orang lain. Sehingga yang diekspos yang baik-baik, yang buruk kita selesaikan bersama-sama. Adalah tugas kita untuk memberantasnya, tugas kita untuk memperbaikinya. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Yai, Mas Ismail Fahmi juga terima kasih sudah bergabung dan meluangkan waktunya pagi hari ini. Selamat beraktivitas lagi, salam sehat selalu. Hati-hati di jalan Pak Yai, katanya lagi mau ke Banyuwangi ya? Ke Banyuwangi, libur lebaran. Hati-hati Pak Yai. Iya, baru Probolinggo sama Banyuwangi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.